Di dalam Matius, ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ini itu neraka. Ya neraka tuh tahu, pintarnya. Terus yang mengajarkan menghalalkan semua biar kaki meja dimakan itu siapa? Segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh bagiku, segala sesuatu halal. Itu siapa ajaran itu? Ada nggak yang haram bagi iblis? Tanya dulu. Nggak ada. Yang Hah? Nggak ada. Ada nggak yang haram bagi Anda? Nggak ada. Sama nggak iblis? Ya beda lah. Masalah generasi. Itulah faktanya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Jelas iblis, itu, Pak. Iblis itu penyesat, Bang Juma, yang bikin sesat. Oke, kata Yesus penyesat itu datang memakai nama siapa? Nama dia, nama Yesus. Subhanallah. Sekarang yang menjadi pengikut Yesus makan segala-galanya tidak bersunat itu agama apa? Banyak kok, bukan itu doang. Bukan Kristen doang, cuma banyak. Nah, yang penting Kristen sudah masuk dalam kelompok itu, udah selesai. Terima kasih. Iya, tapi kan gimana ya? Gimana? Orang perintahnya begitu boleh mah ya dibolehin berarti. Yang perintahkan siapa? Rasul Paulus. Ya udah, ikutilah dia. Ya kan kita harus mengikuti ajaran-ajarannya, Bang Juma. Tapi gimana, Gem? Yesus saya ikuti, Paulus juga ikuti. Gitu. Apanya Yesus yang Anda ikutin? Iya kan, Kristen itu pengikut Kristus, Bang Juma. Nah, udah jelas itu. Bagus, Kristen adalah pengikut Kristus. Penyesat yang datang bergelar apa? Kata Yesus. Bergelar Kristus. Siapa pengikut yang menggelari dirinya Kristus? Apa, Bang Juma? Siapa pengikut Kristus? Orang-orang Kristen. Apakah termasuk Anda? Iya dong. Berarti Anda adalah penyesat. Betul? Oh begitu sih, Bang Juma. Lah tadi Anda sendiri yang menjawab kok. Lupa dia. Teman-teman di sini mendengar, yang di YouTube mendengar. Gimana? Sahabat yang di Komal atas ini dengar nggak beliau tadi mengatakan gelar daripada penyesat itu Kristus. Siapa pengikut Kristus? Dengar. Kristen. Dengar, Paman. Dengar kan? Anda. Dengar, kita semua dengar kok. Apakah Anda termasuk pengikut Kristus? Nggak mungkin, termasuk. Bang Juma. Pasti Yesus itu kelak nanti akan mencari orang-orang Kristen untuk diselamatkan. Lah, kalau orang bermimpi mah bebas. Kita juga bisa bermimpi tahun depan beli pesawat. Tapi kan cuma mimpi doang. Kenyataannya enggak. Itu cuma mimpi. Kalau orang bermimpi itu apapun bisa. Tapi cuma mimpi doang, sebatas mimpi. Itu halusinasi. Tapi banyak loh orang sadar karena banyak dari agama luar masuk agama Kristen ketemu. Itu mah bukan sadar. Ketemu Yesus, Bang Juma. Ketemu Yesus kiamat sudah. Kalau Yesus yang datang ketemu dengan dia, kiamat alam ini. Alamak,
menampakkan Bang Juma. Lah, sama aja. Kalau Yesus yang datang, kiamat. Itu Al-Quran menerangkan itu. As-Sukrub ayat 61, Matius 24, nomor 27, 28, 29, 30, 31. Kiamat. Kalau Yesus yang datang, kedatangan kiamat. kedua kali. Kalau Nah, kedatangan keberapa kepada orang yang murtad itu kedatangan keberapa? itu menampakkan. Penampakan. Pandai-pandaian. Bisa nggak iblis menyerupai Yesus? Bisa saja. Udah, selesai. Kalau iblis yang datang menyerupai Yesus, kiamat nggak? Enggak lah. Kalau Yesus yang asli datang menempatkan diri yang kiamat nggak? Bukan kiamat, itu masih metode-metode akhir-akhir zaman Bang Juma. Iya, maksud saya gitu. Kalau ia datang dia membawa tanda-tanda akhir dunia ini, betul? Iya. Kalau iblis datang menampakkan diri dalam rupa Yesus, ada nggak tanda-tanda kiamat? Nggak ada. Kalau yang asli datang, ada nggak tanda kiamat? Adalah. Yang datang kepada Paulus, ada nggak tanda kiamat? Belum ada. Berarti yang datang kepadanya asli atau palsu? Ya kan itu diilhami Bang Juma. Kenapa Bang Juma ini? Wa antum syuhada. Kau menyaksikan itu, kamu tahu, kamu paham, tapi kamu ingin membelokkan, meskipun dengan minim ilmu juga sudah tercetak sebagai penyesat. Piye toh? Botodongaha. Banyak orang makan hayalan. Banyak orang makan halusinasi. Banyak orang makan ilusi. Banyak orang makan dogma dan doktrin tanpa mereka pahami dengan logika sehat. Bahkan di Al-Quran aja kan diunggulkan Nabi Isa itu termuka. Makanya terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat, tidak mungkin terkutuk di Roma Yunani. Betul? Diberkahi saja di mana aku berada. Berarti tidak pernah dikutuk, betul? Apa pula ke situ-situ? Iya kan diberkahi dimanapun berada. Betul? Iya kan di Saya Al-Quran kok keterusan kok saya Bang Dinda Fandi. Setiap bilang betul kok selalu betul ya. Keterusan itu. Kayak jadi orang Bali aku ini. Betul-betul terkutuk. Iya kan? Kayak orang Bali sudah. Betul? Ada nggak yang sadar itu kalau Bang Suma selalu mengatakan kata betul itu selalu betul kurunda, betul kurunda. Ampret. Orang Betawi juga gitu ya? Betul. Enggak lah. Oh enggak. Kami nggak gitu Gurunda. Orang Bali aja yang betul. Begitu Gurunda. Betul terkutuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma, menurut Bang Juma gimana ajaran Yesus yang benar itu? Ajaran Yesus yang benar itu Matius 8 nomor 4 mengajarkan Bani Israel mempersembahkan kurban hewan binatang, bukan mengajarkan mempersembahkan kemudian mempersembahkan kemudian manusia. Ajaran Yesus yang benar itu mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Bukan dua natur, tapi satu natur, yaitu natur utusan. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus satu natur. Yesus itu cuma satu natur. Apa satu natur itu? Rasul, utusan Tuhan. Jadi jangan diganggu gugat Yesus, jangan diganggu gugat Elohim. Elohim satu natur, yaitu pencipta sang Khalik. Yesus satu natur, yaitu adalah utusan, rasul. Betul?
Betul. Tapi kan cuma Yesus Salah, jangan yang begitu. berani, Betul. yang berani bilang jalan kebenaran itu Bang Juma. Gak ada yang bisa tanpa melalui aku yang bisa. Ya makanya, kalau dia jalan kebenaran, kenapa dibengkokkan? Jangan dibengkokkan. Dia hanyalah rasul, titik. Anda mau hidup kekal? Iya dong. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus dikenali dengan satu natur atau dua natur? Satu. Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan bisa. Mulai. Betul. Satu natur, utusan bisa. Sudah titik atau masih koma? Tuhan bisa. Mama masalah generasi. Kacau. Inilah yang Al-Quran katakan, saudaraku. Kenapa kalian itu menghalang-halangi manusia? Lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kenapa? Sudah jelas-jelas mengenal Yesus, satu natur aja, supaya kita ini bisa memperoleh hidup. Kata Yesus Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusanmu. Itu kesaksian Yesus, tidak boleh dibantah. Kalau ingin memperoleh hidup yang kekal, la ilaha illallah, Isa Rasulullah, titik. Jangan ada yang lain. Jangan kau tambah-tambali. Dia sebagai manusia bisa kirain titik, ternyata lu penyesat juga, saudaraku. Lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja. Kenapa kamu membelokkan ajaran Tuhan? Ajaran para nabi kenapa dibelokkan? Kalian sebenarnya mau hidup kekal atau tidak? Hidup kekal Bang Juma. Kalau mau hidup kekal, Yesus dikenal berapa natur? Satu. Sebagai rasul atau sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Utusan Bang Juma. Ini udah bener nih. Alhamdulillah. Kalau gitu ikuti saya. Asyhadu. Atau iya, Yesus juga utusan Yesus juga. Woi! Ikuti saya. Asyhadu. Yesus. Loh, Bang Juma. Kenapa? Katanya mau hidup kekal. Asyhadu. Iya Bang Juma nih. Kenapa di perjanjian lama tuh ada? Belum mau, teman-teman. Belum mau dia hidup kekal, belum. Masih mau mati kekal dia. Ajarannya sama Islam. Apa Islam yang meniru itu Bang Juma? Sumbernya sama, dari pencipta langit dan bumi. Mau hidup kekal enggak? Atau mau mati kekal? Amit mati kekal. Nah, untuk memperoleh hidup kekal, kata Yesus dia dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Astagfirullah, utusan. Titik. Iya. Kalau di gereja siapa yang kamu sembah? Allah Bapa melalui perantara Yesus Kristus. Ya. Ketahuan deh. Sakit ini orang, sakit. Ketahuan. Itu sama halnya kau ke lapangan, habis itu kau begini. Wahai Tuhan Bapa, aku ingin menyembahmu, tetapi aku tidak melihatmu. Maka cukuplah aku menyembahmu melalui pohon beringin ini. Tuhan, sujudlah kau di pohon beringin.
Kau katakan kau menyembah bapakmu, karena Tuhan bapakmu kau nggak bisa lihat, kau sembah pohon beringin. Sama itu. Kau menyembah bapak melalui menyembah anaknya Yesus. Ya ampun. Tadi mengenal satu-satunya Tuhan itu satu. Jangan kau tambahin lagi dua. Kan cuma satu. Iya kan, Yesus anak yang dikasihinya, Bang Juma. Loh, Yesus mau dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup kekal? Utusan Bapa. Utusan Bapak. Bisa nggak disembah kalau utusan Bapak? Anak dan Bapak kan udah pasti Tuhan, Bang Juma. Bapak. Ya, berarti ada dua Bapak atau satu Tuhan? Satu Tuhan apa dua Tuhan? Sebenarnya mah ya dua, cuman jadi satu. Iya. Masolahnya kribo. Mana bisa? Hidup kekal itu mereka mengenal. Kalau Anda mengatakan Yesus juga adalah Bapa, berarti Anda belum mengenal satu-satunya Tuhan itu. Anda berarti menduakan Tuhan. Mereka mengenal engkau dua-duanya Tuhan. Mereka mengenal kita dua-duanya Tuhan. Dan mengenal kita dua-duanya Rasul. Itu mah koslet, abangku. Emang ribet memahamin ketuhanan. Nggak ada yang ribet. Nggak ada yang ribet kalau kamu itu mau selamat. Masalahnya kamu nggak mau selamat. Kamu yang membuat ribet. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu atau dua? Satu. Siapa yang satu itu? Allah. Titik. Iya. Yesus enggak. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Siapa itu? Enggak, siapa Allah yang benar itu siapa? Bapa yang di sorga. Itu satu-satunya kan? Iya. Titik. Enggak ada lagi yang lain. Yesus. Ya. Masuk lagi garam generasi. Oh, mama kau tambah-tambahi lagi berarti dua. Tadi sudah tertulis satu-satunya. Bahagia kali Bang Juma ini. Iya, karena nampak kali kalau kamu itu membelokkan. Al-Quran saya terlalu valid beritanya. Qul ya ayyuhal kitab, qul ya ahlal kitab, lima tasudduna an sabilillah, man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Terlalu nyata kebenaran ayat suci Quran. Makanya saya bangga sebagai seorang muslim ketika Al-Quran saya mengatakan, wahai kamu orang-orang zalim, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Orang di bawah nih, ribuan manusia menonton kita dan akan ditonton video ini sampai kiamat. Itu akan menertawakan Anda. Sebab Al-Quran semakin nyata kebenarannya, Anda menghalang-halangi orang menuju kepada jalan Allah. Di mana Anda menghalangi dengan cara apa? Anda mengaburkan pengakuan Yesus itu sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, Khalik yang benar. Titik. Kamu tambah Yesus juga, paman. Berarti bukan satu-satunya. Tidak bisa dipisahkan. Saya mau Bang Juma, nggak bisa dibayangkan kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu, Iya.
sakit tuh nanti menghakimi orang Islam nanti tuh gimana tuh nasib? Aku pula Saya yang nggak bisa dihakimi. ngebayangin itu. Sekarang belum sadar juga rupanya. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Rasul atau sebagai Tuhan? Kok itu lagi sih Bang Jum? Ya iya dong. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yaitu yang di surga atau yang di bumi? Yang di surga. Nah, terus yang di bumi Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Bapa. Nah, titik atau masih ada sambungannya? Ya kan Yesus juga sama Bang Jum. Iya. Aduh, parah, parah memang kan, parah memang. Saya tidak bisa membayangkan nanti orang Islam dihakimi Tuhan Yesus. Aku pula yang dihakimi. Masuk lagi lah gondrong. Karena Bagaimana kalau- bisa ceritanya? Hah? Gimana bisa kami dihakimi? Hidup kekal itu mengenal dua. Yang pertama mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah Sang Khalik Pencipta. Yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan Sang Khalik Pencipta. Itu baru betul. Ya Allah ya Karim. Masolang generasi. Kamu sering makan tude, makan kelomang? Hah? Enggak Bang Juma. Terus kenapa mulutmu dengan otakmu itu tidak sinkron? Saudaraku yang kukasihi. Ya, karena iman saya begitu Bang Juma. Berarti imanmu tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal hidup keselamatan kekal. Mengenal Tuhan itu yang esa. Esa itu apa? Esa itu satu kan? Nah, satu. Kalau Bapak ditambah Yesus satu atau dua? Kalau ditambah mah ya tambah ya dua Bang. Iya. Masuk lagi lah gondrong. Jadi gimana ceritanya? Gimana sih bingung saya. Pasti Kalau bingung. ditambah-tambahin mah ya jadi dua lah. Iya, kan Kalau memang ada dua. Di situ ada satu pribadi atau dua pribadi? Satu hakikat. Nenekmu kiper, bagaimana ceritanya? Manusia kau hakikatkan dengan Tuhan. Bisanya itu. Jangan kayak gitulah. Jangan kotori mulutmu dengan tai ayam. Tidak boleh kayak gitu. Mana ada sehakikat manusia lemah, manusia punya nonot, punya anus, sering berdoa kepada Tuhan, kau hakikatkan dengan Tuhan. Waduh, itu betul-betul kau ini menghina berarti. Berarti kamu tidak mengenal Tuhan. Kalau kau mengenal Tuhan, tidak mungkin makhluk yang seperti Yesus punya tubuh, kau hakikatkan dengan Tuhan yang Maha Suci. Jangan mempersekutukan Tuhan Bang Juma. Aku pula yang dibilangnya. Aduh, benar-benar generasi rusa ini. Aduh, parah. Jangan menyekutukan Tuhan. Saya berusaha untuk Anda jangan menyekutukan Tuhan. Aku pula yang dinasehatin jangan menyekutukan Tuhan. Anda menyekutukan Bapa yang satu-satunya itu dengan Yesus yang adalah manusia. Masya Iya, Allah. saya juga akuin Yesus datang kan sebagai manusia. Nah, kita harus mengenal Yesus ini supaya kita memperoleh hidup yang kekal, mengenal dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Gimana ya? Gurunda, menurut Siap, saya Bang Aldus ini sebenarnya dia adalah korban Gurunda. Korban Dari korban. Kasihan Bang Aldus ini korban. Nah, biasanya kalau korban dirawat di mana, Gurunda? Di kandang kambing. Lanjut. Bercanda. Bercanda Bang Aldus. Bercanda, Tapi emang bercanda. ya, Dirawat di tapi sini, betulan dirawat di korban sini. itu. Dirawat di Komal ini sama Gurunda Suma ya Bang Aldus ya. Yang penting Bang Aldus diskusinya jujur gitu aja. Sehat kok, sembuh kok. Sembuh. Yesus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, kita mengenal Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan.
kedatangannya sebagai manusia. Enggak, bukan masalah itu. Kita harus mengenal dia. Kita mau dia datang, mau dia pergi, kau datang dan pergi, itu nggak ada urusan. Sekarang Begitu saja. pintar nyanyi dia, tapi lebih pintar kalau dia diam. Iya kan? Kita harus mengenal dia nih. Ruang lingkup hidup keselamatan itu wajib bagi kita mengenal dia. Mengenal sebagai apa? Manusia atau Tuhan? Coba. Sebagai manusia. Itu titik atau masih koma? Nanti digenapi. Ya. Masuk lagi lah gondrong. Bagaimana ceritanya? Ada kata nanti. Kalau masih ada kata nanti, berarti Anda belum mengenal dia. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dia pada saat diutus sebagai anak ayam, anak kambing, anak sapi, anak setan, atau anak manusia. Kok ribet amat sih ya? Kamu itu yang bikin ribet. Baru sadar. Baru sadar. Iya kan gitu Bang, cuma ajarannya manusia juga, Tuhan juga ya. Saya bingung ya. Wah. Berarti Ya, yang Anda ada belum di- mengenalnya. Berarti Yang Anda ada di Alkitab tertulis begitu ya saya ikutin aja udah. lah di Bible Anda kan mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu berarti jangan ditambah. Tidak boleh Yesus masuk ke situ, nggak boleh Maria masuk ke Masalahnya sana. Yesus itu Tuhan juga di ajarannya itu. Makanya saya ya Waduh. ikut-ikutin Waduh. aja. Waduh, ini Anda mau hidup kekal kagak? Iya, hidup kekal. Nah, menurut Yesus sederhana. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai manusia atau sebagai Tuhan. Sebagai manusia. Titik. Titik enggak? Iya. Koma Gurunda, titik koma dong. Serius itu? Serius titik? Ya gimana ya? Bingung saya juga. Jangan tipu akal. Akal hati tidak bisa ditipu. Hati itu selalu mengunci. Gimana? Kalau berbicara jujur ya datang sebagai manusia. Kalau tidak jujur apa namanya? Kata Berbohong. jujur berbohong. Kalau berbohong dia datang sebagai Tuhan juga. Ya kalau tertulis kan nanti dia menjadi Tuhan Bang Jumadi. Kalau jujur dia manusia, kalau tidak jujur dia Tuhan, betul? Iya. Masolang generasi. La Karena haula wala quwata illa billah. Karena kan ia memang benar datang sebagai manusia, bahkan datang kedua kalinya juga kan sebagai anak manusia. Nah, itu kita kenal dia sebagai manusia untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Benar nggak? Benar, berarti saya juga udah hidup kekal ya ini berarti ya. Karena Karena mengenal Yesus kan sebagai manusia. lalu yang kau sembah di gereja siapa? Allah Bapa melalui perantara Yesus Kristus. Ya. Sama doang. Anda menerima dengan mulut, tapi prakteknya kagak. Anda masih mengimaninya sebagai Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Salah itu. Bang Juma juga sama kan, ketika Apa tuh? habis sholat berdoa kepada Nabi Muhammad juga ujung-ujungnya. Ya, itu Anda sebut gelarnya Nabi. Nabi itu Tuhan nggak? Nabi utusan kan? Nah, utusan tuh pintar. Iya, tapi Kami- kenapa berdoa melalui Nabi? Kenapa enggak Allah? Kata siapa? Kami berdoa melalui Nabi. Kami di hadapan Tuhan kami mengakui utusannya itu Nabi. Kami mengakui Nabi Muhammad adalah utusanmu. Kami beriman Nabi Muhammad adalah Rasulmu.
Ya Rob, ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kepada kami ya Rob. Kami berusaha mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Nabi-Mu, oleh Rasul-Mu Nabi Muhammad, untuk mentauhidkan Engkau, menyembah hanya kepadamu, beribadah hanya kepadamu, dan mendudukkan Nabi-Mu baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai duta, sebagai Rasul-Mu untuk menyelamatkan manusia, agar manusia itu menuju ibadahnya kepadamu hanya semata, hanya dirimu saja. Nah, Itu di Islam. setuju Bang Juma, Tuhan itu mengajarkan tauhid, itu setuju Bang. Terus kenapa kamu menganggap Yesus itu sehakikat dengan Tuhan? Ya biar jadi satu tauhid. Iya. Kampret. Sekalian aja juga kau tuhankan Maerot, biar 3 menjadi 1. Ya Allah ya Karim, masa kau tauhidkan itu begitu namanya? Itu bukan mentauhidkan, itu mensyirikkan namanya. Kau menduakan Tuhan itu namanya. Ya Allah ya Karim, Tuhan Yang itu penting kan satu Bang Juma. Ya Allah, bagaimana mau satu kalau kau gabung antara ciptaan dengan pencipta? Itu bukan satu, itu 2. Ya Allah ya Karim. Bang Juma nih punya istri, punya anak, satu keluarga. Ya satu keluarga, emang lu pikir keluarga Tuhan itu punya kartu keluarga? Ya Allah ya Karim, aku manusia, anakku manusia, istri pertama aku, istri kedua aku, istri ketiga aku, istri keempatku juga semuanya manusia. Memang kami satu, sama-sama manusia. Akan tetapi Yesus manusia, Elohim bukan manusia. Masa kau gabungkan menjadi satu? Ya Allah ya Karim. Ada-ada aja kau ini ah. Izin Gurunda, di Siap. bawah ada pendeta ya, ini pendeta Jerry Bululu. Undangan kepada pendeta Jerry Bululu yang notabene aktif juga dalam dunia lintas agama. Silakan pendeta Jerry Bululu naik ke atas, berdiskusi dengan guru kami. Buat Kalau catatannya dia Dinda. Hahaha, kalian ini lucu. Abad pertama dibantah oleh data yang baru lahir abad ke-7. Nabi Musa kau bantah ajarannya. Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi dibantah oleh abad di mana penguasa Romawi berkuasa. Hahaha. Jerry, otakmu robek. Jerry pendeta yang tidak ada ilmu, cuman modal mulut doang. Kalau berani Betul, naik ke Gurunda. sini. kalau berani naik, Sudah kalau berapa bisa, kali saya kalau naik ke bisa komalnya dia. berdiskusi, kalau bisa berdiskusi dan mengalahkan Gurunda Zuma, Jerry Bululu ya, serius, saya transfer 100 juta ke rekening saya yang satunya. Saya Serius. tambahi 50 juta. Kalau Ya. dia bisa mampu mengalahkan saya berdiskusi. Oke, ayo Jerry Bululu. berdata dan berakal. Ya, tapi itu saya transfer ke rekening saya yang satunya, Gurunda. Ya. Kalau saya beneran, saya kasih beneran 50 juta kok dia bisa mampu Itu tuh. mengalahkan saya. Tuh, silakan Tapi berdata. Dinda. Ya, betul. Silakan Dinda Jerry Bululu. Ini hidungnya doang yang digedein Gurunda, otaknya kecil. Iya kan Gurunda kan? Iya betul. Iya kan? Hidungnya Kalau doang yang di komalnya gede. dia, wah di komalnya dia, wah, pernah dulu aku minta datanya di mana Yesus pernah mengaku akulah awal akulah akhir. Dia tunjukkan apa? Alfa dan Omega, AO. Alfa itu bukan awal artinya, D. Omega itu bukan akhir artinya. Salah kamu. Ya, kamu perbanyak lagi belajar. Ya ternyata nggak berani naik ya teman-teman. Jadi seorang pendeta, bayangkan coba, seorang pendeta berdiskusi dengan Gurunda Zuma, dia nggak berani ya. Udah jelas ini ya, Jerry Bululu cuman besar hidung sama besar mulut, otaknya kecil ya. Lanjut Gurunda. Ayo naik ke sini Jerry, jangan tapi bagaimana mau naik saya aja di komalnya dia babak belur, apalagi naik ke sini. Coba bahasa Yunaninya awal apa, Jerry? Bahasa Yunaninya awal dan bahasa Yunaninya akhir itu apa, Jerry? AO gitu, AO. Jerry. Telos artinya apa, Jer? Telos semacam itu makanan Gurunda.
Kau pula mau ngajarin kita di sini, Jer. Jadi Jerry itu Ayo, Bang. nggak ada ilmunya, sama sekali minim ilmu, hanya doktrin, dogma pembodohan saja. Aku berapa kali naik di komalnya dia di kick. Betul Gurunda. Saya pernah membantah narasi dia Gurunda bahwasanya Allah itu diambil oleh teman-teman Kristen itu karena pengaruh Islam. Saya tunjukkan data dari LAI Gurunda, cetakan tahun 2006. Kata dia gini, wah kakak masa data abad pertama dibantah dengan tahun 2006? Loh, itu kan sejarah terjemahan kan Gurunda. Lu kok ke situ arah pikirnya itu bodohnya ya Iya, Allah. betul. Jadi salah satu pendeta sombong angkuh tapi bodoh itu si Jerry itu bodoh sekali, bodoh. Betul-betul saya tidak menghina, saya bukan menghina, tapi memang si Jerry ini betul-betul bodoh dan sombong. Kalau dia bodoh mau belajar kayak saudara saya Aldois yang kusayangi dan kucintai ini, gak apa-apa. Tapi dia sudah bodoh sombong, jeleknya itu di situ. Jeleknya itu di situ. Sudah bodoh sombong. Coba lihat Gurunda, dia tanya gini, arti alfa dan omega apa? Masa pertanyaan pendeta kayak gitu Gurunda? Aduh, parah. Oh nanti saya ajak apa namanya baca Yunani, ao. Bodoh dia itu, bodoh, sombong tapi bodoh. Seandainya dia pintar, nggak masuk akal. Jadi kalau alfa dan omega, kai itu kan dan, kemudian archi itu kan awal, telos itu akhir. Artinya archi kai telos itu baru alfa dan omega gitu loh. Itu betul Ini itu. Ini kita Yang dibatasi. disampaikan Gurunda betul. Oh, Loh, kena. Waduh ditombak. Wah kurang Kena. ajar. Kurang ajar ini. Naik lagi Nanti Gurunda. mau kembali. Naik lagi Iya, Gurunda. masih bisa kok, masih bisa. Masih bisa Gurunda. Lanjut. Ya Bang Aldus, jadi tahu sendiri, jadi pendeta pun, nih saya kasih tahu ya Bang Aldus ya, sekelas pendeta pun Bang Aldus itu takut diskusi dengan Gurunda kita. Bayangkan coba. Ah ini udah naik lagi. alhamdulillah. Dibatasi lah. Oh dibatasin, ganti akun Gurunda. Ganti. Bisa aman, masih bisa. Hah? Masih Enggak bisa, dibatasin tapi ganti akun aja Gurunda biar aman. Oh iya betul juga ya. Dibatasin tapi ya bisa naik tapi dibatasin ntar. Ganti akun dulu Gurunda. Sekelas Jerry aja bayangkan coba Aldus. Sekelas Jerry takut diskusi sama Gurunda Zuma. Padahal Jerry itu pendeta loh. Bayangkan Aldus. Siapa orang Indonesia ini yang nggak kenal sama Jerry? Siapa yang nggak kenal? Ya emang nggak kenal, nggak ada yang kenal sama Jerry Bulolo. emang siapa dia? Ya nggak ada yang kenal, makanya berhubung dia botol, makanya nggak ada yang kenal. Kalau dia pinter, misal dia pinter baru banyak yang kenal. Ini botol gimana coba? Menyakitkan nih. Aduh, kacau. Kan tadi ada kata-kata BOTOL itu yang nggak boleh, botol itu nggak boleh. Karena TikTok juga respon hal itu. Ayo teman-teman di tap-tap juga ya. Silakan kalau Tapi ada aku teman-teman ngomong nggak Kristen. apa-apa ya. Aku ngomong nggak apa-apa ya. Bang Zuma tadi frontal sekali, kedengaran sekali. Ya, sekelas pendeta loh teman-teman. Pendeta semangat, Jerry Mas Zuma. Bululu. Ya, sekelas pendeta loh. Coba bayangkan coba. Katanya gini, saya tidak buang mutiara sama yang tidak punya lulusan ilmu akademis. Emang kau punya mutiara? Kau ngerti bahasa Yunani aja enggak? Ngomong mutiara, dasar botol. Aduh kacau. Naik lagi Gurunda, pakai akun lain Gurunda. Host dicek. Ya siap, Bang Akiang, selamat siang, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Akiang, monitor. Oke, saya turunkan. Kita tunggu Bang Zuma dulu ganti akun karena tadi kena terus akunnya. Warning Ini ya terus. teman-teman, aku kan katanya begini, Ardi lulusan akademis mana kan begitu kan?
Ini informasi ya, informasi tolong dicatat dan direkam, teman-teman semuanya. Saya siap berdiskusi dengan semua dosen dari STT, diskusi lintas agama secara akademis. Saya yang bukan lulusan STT, saya siap berdiskusi dengan semua dosen lulusan STT yang memang kaidahnya ini, aturannya adalah kaidah diskusi ilmiah ya. Tidak ada penghujatan, tidak ada blaspheme gitu kan. Jadi ini murni diskusi lintas agama secara ilmiah. Saya siap berdiskusi dengan dosen seluruh Indonesia, STT ya. Saya siap berdiskusi, mau S1, mau S2, mau S3, mau profesor, kita bahas soal ini. Ya, kita bahas soal yang dibahas Bang Suma tadi. Saya siap saya, apalagi soal kritik teks kitab suci. Siap. Oh ya, Bang Zuma pakai akun sahabat Bang Zuma ya, host ya. Tadi coba dicek dulu host. Mana Gurunda? Mana Gurunda? Belum minta Gurunda. Mana? Belum. Host, dicek host. Jangan sampai telat naikin Bang Zuma. Belum minta. Itu Bang Denny disapa dulu, Bang Ardi, Bang Denny. Mana? Mana? Nggak kelihatan. Siluman. Nggak, kok nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya? Oh, nggak ada orangnya? Pagi. Tapi ada suaranya. Ada suaranya. Ya makanya. Oh, di tempat saya nggak ada ya? Oh aneh. Ada teman-teman ya di bawah ya? Ada ya? Ah, ini udah baru muncul ini. Ini udah ini. Udah ada. Iya, Bang Ardi, boleh lanjut dulu Bang Ardi ya. Saya waktunya ini sama-sama Bang Zuma, waktu kami. Kami duluan, habis itu Bang Ardi. Lanjut. Iya. Tapi naikkan Gurunda lagi, host. Iya. Naikkan Gurunda lagi. Sebentar, belum datang beliau. Masih zuhur mungkin. Lanjut iya, dulu iya. Bang Ardi. Ya, jadi untuk pendeta yang kepanasan di bawah, karena memang ya keilmuan itu bukan berdasarkan pengakuan ya teman-teman ya. Keilmuan itu bukan berdasarkan pengakuan. Misal ada orang yang mengaku bahwasanya saya ini lulusan ini, saya ini sudah begini, sudah begitu, saya ini begitu pendeta dan lain sebagainya. Jadi bukan berdasarkan pengakuan tapi berdasarkan pembuktian gitu loh. Ya, jadi Bululu yang katanya pendeta jangan cuman keluar-keluar modal congor di bawah katanya ngapain nanggepin preman pasar. Iya, itu kan narasi Anda. Ayo kita buktikan sekarang. Begitu, itu kan lebih fair gitu kan. Betul nggak Pak Denny? Betul nggak Pak Denny? Betul kan? Iya. Iya kan? Lah kalau cuma ngaku-ngaku semua orang bisa dong ngaku-ngaku. Betul nggak Pak Denny? Betul? Begitu kan. Iya, yang perlu kita lakukan adalah pembuktian. Betul ya Pak Denny ya? Betul Bang Aldus ya? Betul ya? Itu. Ya. Iya betul. Masa salah? Nggak mungkin lah. Pasti betul lah. Gitu loh. Jadi mustahil apa namanya? Apalagi kami yang mengajak diskusi ini, mengajak diskusi kok nggak ada datanya, mustahil kami itu begitu teman-teman. Mustahil. Ngajak diskusi itu pasti ada datanya. Itu pasti itu teman-teman. Itu. Ya kalau berani kita buktikan aja. Jerry Bululu ditonton 1000 orang ya. Saya bertanya satu kepada Jerry Bululu bertanya satu kepada saya. Oke, ayo kita diskusi gitu kan. Tapi pertanyaannya, kalau sampai Jerry Bululu ini nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka dia akan malu gitu loh. Tapi kalau dia beranggapan Ardiansa pasti nggak bisa jawab pertanyaan saya, itu namanya pikiran konyol tuh. Saya nggak mungkin nggak bisa jawab pertanyaanmu gitu kan. Ya, ini bahasan saya secara akademis ya teman-teman. Ini silakan dilihat di channel Ardiansa Reaction ya teman-teman. Silakan di channel di Ardiansa Reaction ya kan. Ini bahasan saya secara akademis nih. Ini kalau nggak percaya nih, tuh. Ini ada bahasan manuskrip Quran. Ini ada bahasan, ya ini Quran juga ya, masih Quran. Terus ini saya menanggapi Bambang Nursena. Saya tampilkan segala
apa namanya beberapa kesalahan-kesalahan dari narasi Bambang Nursen saya tanggapin, bahkan saya ajak beliau kalau berani diskusi dengan saya gitu kan. Ini semuanya saya ajak diskusi semuanya nih. Belum ada respon sampai sekarang, nggak ada yang berani. Kenapa? Karena kalau sampai mereka berani, apalagi ini si Luis Prastio nih. Apalagi kalau Luis Prastio ini sampai dia mengatakan, oke Ardi kita diskusi, habis kau di YouTube, habis. Lagi ini nih, Zulfikar nih, aduh. Ayo coba, kalau berani ayo diskusi sama saya. Jadi Bulolo ya. Ayo, silakan teman-teman lihat YouTube Ardiansa Reaction ya, bagi teman-teman yang ingin melihat banyak sekali pendeta-pendeta di sini apa namanya salah dalam menarasikan sesuatu kemudian saya benarkan. Coba yang membenarkan malah pihak Islam loh, gimana ini apalagi sekelas Jerry Bulolo. Alah makanan ringan kau Dinda, makanan ringan kau nggak ada apa-apanya dengan kami, bukan sombong karena memang kau nggak ngerti apa-apa, itu yang benar. Oke lanjut, silakan. Silakan Bang Aldus. Silakan Bang. Buka mic aja Bang. Sambil nunggu Guru Nda ya. Teman-teman di YouTube juga jangan lupa ya subscribe channel Ardiansa Reaction tadi. Oke. Bang Aldus dibuka mute-nya Bang. Aldus. Woi. Duh, pingsan. Orang bijak tidak perlu respon orang barbar akademis. Orang barbar ya kita buktikan lah, jangan banyak omong gitu loh. Naik ke atas, ayo Ardi kita buktikan, itu baru gentle itu ya kan, gentleman gitu kan. Kalau Anda ngomong terus di bawah kayak gini, ngotek ya ladies man kau, bukan gentleman kuclok. Ladies man. Iya main kick aja teman-teman. Saya pernah naik di Komaldia, jadi Bulolo tahu. Saya bawa LAI, kata dia, kau percaya LAI? Ya, saya percaya LAI gitu katanya. Oke ya, saya bawakan buku dari LAI, namanya judul bukunya adalah Mengikuti Jejak Lydekker tuh. Dicetak tahun 2006 oleh LAI sendiri. Nggak terima dia. Katanya nggak terima. Disalahkan bukunya. Loh kok disalahkan? Kan terbitan LAI sendiri. Kau salahkan LAI lah. Ngapain salahkan saya? Sebegitu bodohnya dia. Coba teman-teman. Sebegitu bodohnya dia. Allah, kata Allah, ya kan? Kata Allah, ALLAH, gitu kan? Itu diambil, itu karena pengaruh Islam gitu loh teman-teman. Karena pengaruh Islam. Kalau teman-teman beli bukunya ya, Mengikuti Jejak Lydekker yang jilid 2 yang warna biru, sampulnya, covernya, halaman 316. Nah ini Gurunda. Assalamualaikum Gurunda, lanjut Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, saya ibadah dulu, silakan dilanjut materinya. Selamat siang Bang Denny dan semua yang lain. Gurunda. Saya sholat dulu Denda. Dan Sudah zuhur. siap Gurunda. Siap. Gantian nanti ya. Gantian kita Bang Fandi gantian ya. Ayo Dinda Jerry Bulolo, kalau berani ayo. Jangan banyak cakap kau di bawah Dinda. Kau itu banyak cakapmu. Hidung aja kau perbesar, otak itu diperbesar bukan hidung. Gimana ini? Bentar, aku naikkan ya, aku bantuin naikkan. Oh ada mualaf Batak di bawah. Iya, saya pernah naik ke Komaldia teman-teman. Saya bawa data dari LAI gitu kan. Bukunya adalah judulnya Mengikuti Jejak Lydekker. Ini saya tunjukkan teman-teman ya. Ini saya tunjukkan ya. Apa namanya sampul bukunya. Teman-teman barangkali nanti mau beli. Teman-teman akan mendapatkan ini. Teman-teman beli aja, murah kok ini. Jadi kata Allah itu ternyata karena pengaruh Islam ya dari mereka itu ya. Karena pengaruh Islam ternyata. Nih mengikuti jejak Lydekker. Nah, ini buku Mengikuti Jejak Lydekker, bagus ini teman-teman.
Bentar ya. Waduh. Bentar. Si lemot. Aldos monitor nggak ini? Tidak ada internet. Tar dulu teman-teman, masih lemot. Si. Oke, udah balik kembali. Oh, sudah ada Bang Zuma ya. Monitor kenapa nggak ada yang ngomong? Bang Ardi kenapa Bang Ardi? Si Bang Aldos iki, monitor. iki anu iki apa sinyalku Signal. iki? Iya, sinyalku iki Oke. kok aku kan tethering ke tabku kan. Nah, tabku ini sinyalnya masih tidak bisa dijangkau. Aku mau nunjukin data gitu loh. Siap, Mau nunjukin siap. data. Itu. Ya, Jadi yang ini dulu, dibantah. disambungkan dulu. Gimana? Disambungkan dulu internetnya Bang Ardi. Iya. Lanjut aja. Siap. Bang Aldos monitor Bang Aldos. Ini di mana Bang Aldos? Bang Zuma kayaknya ibadah juga nih. Jadwal ibadah beliau di sana. Aldos monitor. Bang Aldos kok tidur pula Bang Aldos ini. Aduh. Ini kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, nanti kirim permintaan saja ya biar kami naikkan ya. Untuk kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu biar teman-teman Kristen yang naik seperti Bang Aldos ini ya, biar belajar. Ntar kita naikkan. Ada Bang Denden. Selamat siang Bang Denden. Oke, izin turunkan ya. Karena noise juga tempatnya suara musik. Bang Abik, selamat siang. Kristen atau Muslim Bang? Aku lanjut sebentar ya. Lanjut Bang Ardi, lanjut. Nah, ini teman-teman bukunya. Ini yang jilid 1. Ini yang jilid 2. Ini yang jilid 2 nih. Nah, ini teman-teman beli yang ini ya. Beli yang jilid 2 ini mengikuti jejak Ledecker. Beli yang jilid 2 ini. Nanti halaman 316. Saya masih hafal halamannya. Ini dari LAI langsung teman-teman ya. Dari LAI langsung ini. Mari kita cek. Ini dari LAI tuh. Aduh, dirubah-rubah. Nah ini. Waduh, berubah lagi. Waduh. Signal Bang Ardi, signalnya Bang Ardi. Nah, ini. Tuh. Ini ya Lanjut, dari lanjut. LAI langsung tuh. Oh, sinyalku ya. Oke. Ini dari LAI langsung. Gitu kan. Kata dia, woi masa data abad pertama dibantah tahun 2006. Wah kakak gitu loh. Emang LAI tahun berapa munculnya? LAI emang tahun berapa munculnya? Ini pernyataan yang menurut saya bodoh gitu loh. Bodoh, asli bodoh. Dia nggak sekolah itu. Saya yakin itu nggak sekolah itu dia. Yakin saya. Ya serius, ini asli nggak sekolah itu ya. Nge-lag. Udah nge-lag. Siap.
Tak tutup aja. Iya. Iya, tutup aja kameranya Bang Ardi. Kampret. Ini ada yang naik. Iya, ada yang baru naik. Ini saya sapa dulu ya. Bang Dokter Kasram. MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Pak Dokter Kasram. Muslim kayaknya beliau ini. Selamat siang. Dibuka mikrofonnya Bang. Selamat siang. Ya, Abang Kristen atau Muslim Abang agamanya? Muslim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang. Salam. Boleh naik? Ya, ada yang Ya, ya. ada yang mau disampaikan mungkin Silakan. Bang? Oh, saya. Iya, terima Ya, kasih. mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya, fenomena kata Allah itu kan untuk Indonesia ya, itu beragam apa artinya? Kalau kita lihat memang itu dari bahasa Arab ya, dalam kamus KBIH Indonesia juga, Allah itu adalah KBBI, nama Bang. KBII. KBBI. Nama Iya, Tuhan, KBBI. nama Tuhan orang Islam. Nah, Nama Tuhan Kenapa? dalam bahasa Arab kalau dalam ya, dalam KBBI. bahasa Arab ya Tuhan nama Tuhan dalam bahasa Arab, sehingga nama Tuhan di sini kan artinya menunjuk pada entitas alam semesta. Nah, karena kalau di Indonesia itu kan karena mereka kan orang Kristen itu mengikuti pola budaya lokal, budaya di mana dia hidup gitu ya. Begitu juga bahasanya. Maka dia diambil, cuma persoalannya pengambilan kata Allah itu kan harusnya sesuai dengan makna. Penempatannya. Iya, Betul. denotatifnya. Jadi jangan sampai makna denotatif dibuat kenotatif. Nah, ini yang salah gitu ya. Sepakat Ini kan- itu. Sepakat. Iya, jadi kalau misalnya kata itu dari dari Inggris misalnya teacher, ya udah teacher itu guru. Jangan sampai teacher dikatakan misalnya meja, yang nggak bisa. Betul. Nah, inilah misalnya saya lihat perkembangan sekarang itu kan diantaranya seperti Roma Aldo tuh ya, saya menyaksikan kan dia nggak setuju ya bahwa harus dikembalikan kata Allah itu kepada yang punyanya. Nah, cuma keberatan bukan karena sudah masuk dalam tradisi budaya bangsa ya. Jadi hanya seolah-olah dia punya istilah tersendiri walaupun awalnya dari Islam, cuma dengan makna yang dibuat oleh persepsinya sendiri. Nah, ini makanya bahasa itu kan berkembang, tapi kalau bahasa berkembang kalau dari yang lain harus sesuai gitu. Jangan sampai membuat kayak kita aja contoh ya. Nabi Isa kan sebenarnya sama aja Yesus tuh ya. Kita kan orang Islam nggak protes tuh. Jadi kebangkitan Yesus Kristus sekarang atau hari Paskah Yesus awalnya kan Isa ya, bertahun-tahunnya. Nah, ini maka kenapa itu yang jadi persoalan? Kenapa kita mandek di situ? Padahal kalau kita ubah sampai ke negara, bisa itu ke Kementerian Agama ya. Karena kan Menteri Agama mantap. juga mengubah tuh. Menteri Agama Iya, kan mengubah hari Isa pada Yesus. Padahal kalau kita orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang sejarah dan teologi, Isa itu Yesus sama aja, tidak persoalan. Iya. Walaupun Sebentar, ada Pak. aja, Sebentar, sebelum kemana-mana, ini teman-teman di bawah mungkin belum kenal siapa Bapak. Bapak ini betul ya, dokter Iya. pendidikan agama ya, dokter Ya, pendidikan saya agama dari betul ya? ini temannya. Magister agama ya. Ya, saya studi agama dari Religious Studies ya, dari perbandingan agama dulunya. Saya berkawan dengan Agustan tuh dari Bandung nih. Agustan ternyata kan kawan saya itu meninggal waktu itu, sebelum meninggal itu dengan saya live dulu bareng di Sukajadi ya. Iya. Lalu Donitan juga tuh ya dengan saya. Maksudnya waktu- begini Pak, Ya, maksudnya S3 Bapak ini jurusan perbandingan agama, studi agama, studi agama ya betul ya? Dan magisnya magister agama betul ya? magisternya agama juga. Oke, baik. Ini, Nah, sekarang mumpung ada Bapak nih kan, mumpung ada Bapak. Saya tadi sepakat gitu kan. Andai pun mereka pakai kata terjemahan kata Allah gitu kan. Harusnya itu ditempatkan pada posisinya kan begitu kan, Pak? Betul. Tidak bisa Tidak bisa. kemudian suatu agama tertentu ataupun bahkan lembaga ataupun apapun juga mengambil kata tersebut kemudian secara definitif itu dirubah menjadi sesuai dengan keinginannya sendiri. Nggak bisa itu Pak ya? Nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa ya? Nggak boleh karena melanggar kaidah bahasa, betul ya Pak? Iya, betul. Nah itu teman-teman, itu ya. Jadi kalaupun mereka mau pakai kata Allah, konsekuensinya apa Pak? Ya nama Tuhan, betul nggak Pak? Iya, akhirnya mereka kan mendefinisikan Allah kan kemana-mana.
ada Allah dalam konteks ya anak, ada Allah konteks Bapa, Allah dalam konteks Iya. Roh Kudus. Nah, ini kan ke sana. Jadi kita merasa ada reduksi Betul. makna yang sebenarnya. Nah, makanya saya pernah dengar tuh, nggak tahu suksesnya tuh Profesor macam Ali, Kainama dan Aristo tuh. Dulu kan di LAI ya, 3 tahun yang lalu tuh saya lihat di YouTube-nya agar memberikan apa sih klarifikasi agar dicabut LA itu tentang kata Allah itu tahu usahanya gimana. Bahkan didukung oleh pendeta Yulistio itu ya. Yulistio itu jangan Sulistyo Yakub. Sulistio itu Yakub Yakub jangan Sulistyo. ya Yakub Sulistio. Nah, itu jadi kita juga harus apa ya? Jadi Indonesia kan harus adil gitu ya, jangan membuat satu kegaduhan. Makanya Betul persoalan itu. kalau kita dalam konteks langsung ke majelis ulama ya, karena ini kan berbahaya. Kalau di Malaysia itu nama Allah itu udah jelas, itu nggak bisa sama orang Kristen menggunakan kata Allah karena kuat dia menang Allah Tuhan untuk Islam. Nah, cuma di Indonesia kenapa? Maaf ya, mandek gitu bagi komunitas-komunitas yang gitu perjuangannya. Tidak apa-apa, itu kan selama memberikan apa katakanlah untuk toleransi ya, tidak membuat kegaduhan. Ini kan kembali kepada sejarah. Jadi ketika misalnya sejarah terukir kan awalnya kita perjuangan ini. Nah, jadi harus selalu hidup, jangan katakan hanya timbul di wacana-wacana aja. Jadi harus ada operasionalnya. Nggak apa-apa, istilahnya gagal apa ada lembaga-lembaga yang berwenang ini, misalnya kayak kita nih ya, ataupun kayak kemarin Profesor Nathan Ali, salah satu kan lembaga Yeshiva Institute tuh dengan Yeshiva Institute, ya. ya Mualaf Center Malang tuh. Itu terus itu berusaha supaya mereka kan di dalam Alkitab ini kan diubah itu kata-kata Allah ya dengan semua ya ataupun langsung Yesus aja atau gimana bisa itu kalau kitanya dalam konteks kita tetap menjaga perdamaian tapi yang jadi masalah gini, Pak. Yang jadi masalah begini. Kalau sampai mereka menggunakan kata ALLAH ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, maka konsekuensinya adalah nama Tuhan mereka Allah bukan Yesus. ya itu makanya Itu konsekuensinya. Iya. Dan mereka nggak akan pernah bisa mengatakan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Putra, nggak akan bisa mengatakan itu. Apa konsekuensi selanjutnya? Konsekuensi selanjutnya Tuhan mereka 3. nah ini, Yang makanya pertama kan, Allah, iya kan? ya itu Yang pertama Allah, Yesus, Roh Kudus, ketambah satu lagi Bapa. ya. Nah, Ayo. kalau kita secara logika ya, kalau kita logika ya sebenarnya Bapa itu sebenarnya menunjukkan Tuhan semesta alam, itu Allah itu entitas zat. Harusnya begitu. Kalau mereka memahaminya itu bukan begitu, Pak. Mereka memahaminya adalah ada yang Yesus itu Bapa, ada yang memahami Kristen begitu, ada, Pak. Oneness tuh. Ya, Ada yang memahaminya, ya, ada yang memahami Yesus itu ya Allah. Yesus itu Bapa ya, Wasnas ya, Wasnas dan Bukan, Ya, bukan. bukan. Maksudnya gini. Tritunggal menganggap Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Loh, ini menyakitkan bagi umat Islam sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membagi-bagi dirinya seperti itu, nggak pernah. betul. Nggak ada. Benar, cuma gini Pak Ardian, ya perlu itu ya kalau bisa ya se-Indonesia lah, ini kan dalam konteks untuk menjaga ini ya, kita upayanya, kita kan sudah dalam konteks pemaknaan kita sudah jelas ya, ada perplesetan atau pereduksian makna. Nah, kalau bisa ada lembaga-lembaga itu terus mengawal gitu ke sana, bingung terus aja, karena mereka juga kan mayoritas Islam, Menteri Agamanya juga kan Islam ya. Jadi ketika kan nanti ada studi banding, kenapa kata Yesus, kata Isa Al-Masih diganti bisa mudah, ketika kata Allah repot apa gitu. Nah di sini, nanti kan bertemu dengan LAI dan juga bertemu dengan pakar-pakar yang tidak setuju tentang itu kan, dari mereka juga banyak yang nggak setuju menggunakan kata Allah karena bukan Tuhannya Kristen kata dia tuh. Nah itu yang jadi kita supaya apa ya, supaya mereka kan Alkitab ini kan direvisi. Nah revisi termasuk revisi Allah itu, jadi supaya mereka umatnya itu kan sadar gitu ya bahwa yang dimaksud Allah itu bukan Yesus, dia itu kan Allah itu sama dengan Yesus itu Allahnya gitu ya. Nah makanya nggak bisa seperti itu. Itu melanggar, itu udah gini, Pak. Jadi Pak Dokter tahu nggak bahwasanya orang Indonesia itu harus paham bahasa Indonesia, tahu nggak, Pak? Betul, harus Coba, bahasa yang benar. Gini, Pak Dokternya kan pengajar di sebuah perguruan tinggi, betul nggak? Coba, saya akan membuktikan kepada Pak Dokter bahwa orang Kristen itu
masuk neraka itu gara-gara nggak paham bahasa Indonesia, Pak Dokter, percaya nggak? Ya bisa lah. Percaya nggak? Ya bisa juga karena Iya. pemahaman makna jadi beda. Iya, makanya itu. Coba kita tanya Don King ini. Coba kita tanya Don King. Don King, monitor. Coba. boleh. Coba ya. Oke. Coba apa definisi Tuhan? Silakan. Definisi Tuhan adalah orang atau sosok atau entitas yang kan? Nah, orang kan. ini udah masuk neraka kalau ini, orang Pak jawab Dokter. dan diketawain lah. Nanti aku jawab di asal-asal nggak enak. Lah, kau mengatakan Tuhan kok orang, gimana maksudmu? Tuhan, Yesus kan Tuhan, orang itu. Loh, saya tanya sesuai kaidah bahasa Indonesia. Enggak, kaidah bahasa Indonesia, oh enggak lah. Bahasa Indonesia kami lebih luas daripada kaidah bahasa Indonesia definisi kami. Tuh, coba lihat Pak Dokter. Yesus kan orang. Betapa botolnya mereka, Pak Dokter. Lihat coba. Betapa botolnya. Disuruh ditanya apa definisi Tuhan. Harusnya kalau dia orang Indonesia, kalau ditanya apa definisi Tuhan, jawabnya begini. Definisi Tuhan Janganlah sesuai dia- dengan dia- kaidah ini, bahasa Bang, Indonesia. Sebentar. Definisi Kok- sebentar kok dia- gantian. Berisik di situ, woi. Lu nggak nyadar lu berisik? Berisik kok, dikasih tahu berisik di situ. Pindah dulu tempatmu Don King. Oh, ditanya definisi Tuhan, dia jawab orang gitu loh, Pak Dokter. Ini kalau kami jadi kan orang, mahasiswa, manusianya Tuhan kami. kalau jadi mahasiswanya Pak Dokter, kira-kira nilainya apa nih, Pak Dokter? Ya nggak lulus. Iya nih, gimana ini? Astagfirullahaladzim. Ya makanya mereka tuh masuk neraka tuh gara-gara nggak ngerti bahasa Indonesia, Pak Dokter. Itu saya katakan. Bukan, yang kalian tariknya gaya Islam ke Kristen, nggak laku Islam, pemahaman Islam sama kami. Sekarang saya tanya, Alkitab itu pakai bahasa apa? Indonesia, Punya kaidah nggak itu? ya kaidah bahasa Indonesia. Ya, punya nggak bahasa Indonesia kaidah? Punya nggak? Punya nggak? Punya lah. Boleh nggak dilanggar kaidah bahasa Indonesia? Boleh nggak? Secara dia nggak boleh lah, harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan saya, apa definisi bahasa Indonesianya Tuhan? Apa definisi? Bahasa Indonesianya Tuhan. Oh, definisi yang kuterangkan tadi sesuai dengan kekristenan lebih luas daripada definisi bahasa Indonesia. Berarti melanggar ya? Berarti kesimpulannya definisi dalam kekristenan itu melanggar kaidah bahasa Indonesia, betul? Tidak mengikuti Ya, berarti definisi melanggar. sesuai dengan tadi itu. Kalau mengikuti berarti taat. Kalau tidak mengikuti berarti melanggar. Simpel. Sebentar dulu. Artinya kalau di definisi bahasa Indonesia, kalau menurut bahasa Indonesia, Oke, Tuhan tidak boleh Tuhan tidak boleh manusia, maka kami tidak sesuai dengan definisi bahasa Indonesia itu. Baik, sekarang saya tanya, Boleh. dapat dari mana? Dapat dari mana Alkitabmu tuh bahasa Indonesia? Dapat dari mana bahasa Indonesia itu? Diterjemahkan dari bahasa Bukan itu Ibrani pertanyaan atau saya. bahasa Bukan Aramaik itu. bahasa Indonesia. Bukan, pertanyaan saya, bahasa Indonesia yang tertulis dalam kitabmu tuh itu bahasa Indonesia dapat dari mana? Ya, bahasa yang diterjemahkan oleh penerjemah. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya, bahasa yang digunakan dalam kitab itu kan bahasa Indonesia, betul nggak? Betul. Bahasa Indonesianya dapat dari mana? Dapat dari mana? Ya dari Indonesia. Oh, nggak buat sendiri? Diterjemahkan lah. Nggak ada buat tim sendiri penerjemah nggak? itu. Buat bahasa sendiri nggak Kristen itu? Enggak, bahasa Indonesia lah. Oke, Bahasa dikunci kita. ya. Berarti kesimpulannya teman-teman Kristen itu nggak buat bahasa Indonesia sendiri, betul? Bahasa Indonesia enggak? Ya bahasa Indonesia, bahasa biasa. Iya, berarti kesimpulannya orang Kristen bahasa Iya. Indonesianya itu tidak membuat bahasa sendiri ya. Tidaklah, bahasa Indonesia bahasa kesepakatan rumpun kita. Rumpun berarti bangsa berarti mengikuti kaidah bahasa Indonesia, betul? Indonesia. Mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Oke, stop. Kalau mengikuti bahasa Indonesia, pertanyaan saya, apa definisi Tuhan secara kaidah bahasa Indonesia yang ada di kitab? Definisi Tuhan yang saya tanya. Secara kaidah bahasa.
Bacakanlah dulu dari Google itu. Kok dari Google? Kaidah bahasa Indonesia kok dari Google. Kayak bahasa Indonesia. Kalau menurut aku, ini aku nggak begitu hafal Saya persis nggak ya. tanya menurut kamu, saya tidak tanya menurut Kristen, saya tanya menurut kaidah bahasa Indonesia. Kalau bekas menurutku ini ya, Syukran, sesuai Ziki. kaidah bahasa Indonesia, Tuhan itu ya pencipta langit dan bumi. Oke, manusia Maha bukan dia? Kuasa, pencipta langit Manusia dan bukan? bumi, itulah Tuhan. Manusia bukan? Menurut orang Kristen ya. Saya nggak tanya jadi menurut manusia, orang dia Kristen, Allah itu jadi kaidah manusia. bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia yang saya tanya. Kalau orang bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia kurasa nggak jadi manusia itu. Nah, berarti nggak bisa ya, Tuhan bukan manusia, betul? Menurut orang Indonesia, Menurut kaidah, saya nggak tanya orang, kaidah. orang yang menyusun definisi kaidah bahasa Indonesia Saya itu nggak orang tanya yang Islam, makanya menyusun, di bahasa saya nggak Islam tanya boleh yang jadi menyusun. manusia. Saya nggak tanya yang menyusun, saya tanya Bentar dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak, dia itu bapak kami. Kami ini anak Allah, Nggak, anak. ini pakai logika nih bang, pakai logika. Ini kan dari tadi abang yang ngajak pakai logika. Tuhan abang di surga bang, di dalam surga. Tuhan kami yang bapak kami yang di surga, Tuhan kami di surga. Tuhan abang di surga, Betul. muat. Oh, Tuhan nggak seperti beras. Katanya maha besar bang. Berarti Betul. surganya lebih besar daripada Tuhan abang. Bapak kami yang di surga. Ada memang. Enggak, ada itu salah translate. Makanya tadi 14 abad nggak terjaga. Tuhan abang di langit, bukan di surga. Nih anak Teos lawan hamba Allah nih logikanya. Coba. Nah, kau jangan bawakan Tuhan itu seperti karung beras. Muat nggak muat. Lah, lo yang naruh Tuhan lo di dalam sorga. Oke. Lo yang bikin Tuhan lo kayak karung beras. Kok jadi gue? Memang di surga. Ya di dalam sorga kan? Ya. Kayak karung beras berarti kan? Lo berarti yang nyamain ke karung beras bukan gua. Karena kau bilang nggak muat. Iya, berarti surganya lebih besar kan daripada Tuhan abang kan? Nggak bilang begitu. Lah, abang bilang tadi Tuhan abang di dalam sorga. Tapi Tuhan maha kuasa. Iya, berarti dia nggak lebih besar daripada surganya. Nggak bisa dibilang juga begitu. Lah, tadi kan abang bilang Tuhan abang di sorga. Logika manusia akan berkata seperti kau ini, tapi logika Tuhan aku nggak. Katanya pakai logika, katanya pakai akal. Gua Ya, paling berakal di sini. Tadi lo bilang lo yang paling berakal orang Kristen. Yang pasti Bapak kami yang di surga, Tuhan kami ada di surga. Di langit itu translatannya salah, makanya Iya, iman lo Bapak. salah. Ini Oke, kitabnya boleh, nggak boleh, terjaga begini. Bapak kami yang ada di langit pun nggak apa-apa lah. Masuk kan logika gue? Masuk nggak akal gue tuh? Karena gini, oke, aku berkata, Ini sebenarnya Tuhan dia lagi belajar tapi ngeyel guys. Nggak apa-apa pelan-pelan kita. Gimana? Tuhanmu ngaku maha pencipta nih, Betul. tetapi kalian tak ada yang kalian ciptakan. Abang bisa nggak bedakan antara menciptakan dan membuat? Menciptakan, membuat. Kalau membuat kan ya bisa saja meniru, dibuat lagi yang baru. Enggak, kalau menciptakan itu bang, definisi menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Membuat itu ada bahan bakunya. Kalau saya buat komputer, ada motherboard, prosesor, RAM, mouse, keyboard. Itu membuat. Saya membuat kejahatan, ada pisau, ada waktu, ada niat, ada korban. Itu membuat. Kalau menciptakan itu hak Tuhan bang, dari nggak ada jadi ada. Apa yang manusia ciptakan bang? Oke, aku bilanglah dulu. Apa yang manusia ciptakan? Coba kasih tahu. Apa yang manusia ciptakan? Thomas Alva Edison menciptakan bola lampu. Dia